Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-29. Amsal 22 ayat yang ke-29. Satu ayat dari pembacaan firman Tuhan untuk kita dengarkan hari ini. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan orang-orang yang hina? Saya baca sekali lagi. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa bahagianya dan indahnya orang-orang yang cakap dalam pekerjaan. Dikatakan tadi bahwa orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya berdiri berbicara di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang hina, tapi di hadapan raja-raja. Kenapa? Karena orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya itu adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang meraih kekayaan. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sukses, orang-orang berhasil, dia bisa berdiri dan berbicara di hadapan para raja. Kenapa? Karena orang-orang yang cakap bekerja itu orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya pengaruh yang begitu besar. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita terus berjuang, kita terus belajar agar kita cakap dalam pekerjaan kita. Pekerjaan apapun itu, asal kita cakap, pekerjaan itu akan mengangkat kita. Apapun itu, pekerjaan sekecil apapun itu, pekerjaan itu akan membawa kita naik asal kita cakap. Sama seperti Daud. Daud pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Itulah pekerjaan rendah, pekerjaan yang hina. Tetapi dari pekerjaan itulah Daud diambil, diangkat oleh Tuhan menjadi raja yang hebat bagi orang Israel. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, betapa untungnya bila kita cakap bekerja. Jadi orang yang cakap bekerja tidak akan pernah ada kata rugi, tetapi selalu beruntung.
Tetapi orang yang tidak cakap, apalagi orang yang malas bekerja, yang lebih parah lagi orang yang tidak mau bekerja, nah itulah kerugian yang luar biasa. Itu cuma terkasih untuk mendorong kita terus belajar agar kita cakap dalam pekerjaan kita. Yang pertama cuma terkasih keuntungannya bagi kita. Yang pertama, menjauhkan kita dari kemalasan. Menjauhkan kita dari kemalasan. Jadi orang yang cakap bekerja itu akan jauh dari kemalasan. Dia tidak akan mengidap penyakit malas karena dia cakap. Orang yang cakap bekerja itu pasti rajin, pasti kerja keras, karena di pikirannya penuh dengan impian, di hatinya penuh dengan impian. Orang bekerja tanpa sebuah impian kerinduan atas apa yang akan dia kerjakan, maka dia akan malas. Dia tidak cakap, dia tidak ahli dalam pekerjaannya, dia tidak pintar, tidak cekatan dalam pekerjaannya, karena dia tidak punya impian. Tapi kalau apa yang kita kerjakan, kita punya impian, mimpi, kerinduan atas pekerjaan kita itu. Lewat pekerjaan ini nanti aku bisa bangun rumah besar. Lewat pekerjaan ini nanti aku sekolahkan anakku S1, S2, S3 sampai SSSSS terus. Lewat pekerjaan ini nanti aku bisa bawa anak-anakku jalan-jalan. Jadi kalau ada impian itu akan mendorong kita, memompa semangat kita, dan bahkan kita sepertinya tidak ada punya waktu yang kosong yang kita biarkan berlalu dengan sia-sia tanpa ada hasil. Tapi kalau kita tidak punya impian, kerinduan atas apa yang kita kerjakan, mungkin di hati kita yang penting bisa makan besok cukuplah, maka kita tidak akan berjuang, kita tidak akan mengembangkan diri, kita tidak akan menjadi cakap atas pekerjaan kita itu, karena kita berpikir kita punya impian hanya dapat uang saja. Hari ini aku kerja, penting bisa beli nasi, beli makan besok. Oh, kalau hanya itu impian kita, maka kita tidak akan menjadi cakap. Kita bisa malas, padahal kita punya anak. Anak itu kita akan rindukan mau seperti apa. Dan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang cakap dalam bekerja, keuntungannya menjauhkan dia dari kemalasan. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 13, Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang berrajin diberi kelimpahan. Amsal 18 ayat 19, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Pokoknya orang malas itu sudah pasti merusak.
Suami kalau malas kerja pasti rusak ruangan. Ribut. Bahkan bisa hancur rumah tangga. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi gurunya si pemalas itu dikatakan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Amsal 6. Karena semut kita perhatikan, walaupun dia tidak sekolah seperti sekolah layaknya manusia jalan, tapi perhatikanlah semut. Pernahkah jemaat Tuhan melihat semut tidur-tiduran? Sedang tidur di atas pohon, lalu jatuh karena mimpi. Belum pernah saya lihat semut beristirahat tidur. Tapi coba perhatikan semut kerja terus, kerja. Semut bekerja keras. Makanya semut itu tidak pernah kekurangan makanan. Semut tidak pernah kelaparan. Binatang-binatang lain selain semut pasti mengalami kelaparan, tapi semut tidak pernah mengalami kelaparan karena dia kerja keras. Dia tetap simpan makanan untuk persediaan berhari, berminggu, bahkan berbulan. Sehingga kalau dapat makanan hari ini, sudah ada di lumbungnya makanan. Sudah ada di lumbungnya makanan. Dan semut tidak berpikir begini, makanan kita besok masih banyak, kita tidur-tidur dulu, menggosip dulu kita. Ya, menggosip dulu kita. Dan coba manusia, apalagi itu, pokoknya masih aman. Si dokter tabungan, pergi ke tetangga, menggosip seharian. Ya, saya kurang tahu ibu-ibu begitu ada seperti itu. Saya percaya nggak ada seperti itu. Amin. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Semut itu, wow. Makanya dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Karena dia lapar, jangan sampai kekurangan makanan, jangan sampai kelaparan. Mau datang musim kemarau, mau datang musim hujan, musim apapun itu datang, semut tidak akan lapar. Dia kerja keras, dia cakap mencari makan. Jadi orang yang cakap bekerja itu, lihatlah orang-orang berhasil itu, hampir istirahatnya itu hampir tidak ada. Layaknya manusia istirahat per hari itu secara kesehatan 8 jam. Tapi rata-rata kan orang berhasil gak tidurnya 8. Padahal sebenarnya tidur kita 8 jam, tetap kita sudah sukses sebenarnya. Asal di luar 8 jam itu kita kerja keras. Karena satu hari itu berapa jam? 24 jam. Berarti kurang hanya 8, berarti ada berapa? Ada 16 jam. 16 jam itu kita pakai istirahat 8 jam. Wah, luar biasa. Ini udah nonton 10 jam, tidur 10 jam, menggosip 4 jam. Apa hasilnya? Tapi orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil itu terkadang istirahat mereka itu hanya sedikit.
Bisa per hari mungkin hanya 2-3 jam. Bahkan mungkin sambil kerja sebentar dalam perjalanan, mereka pakai itu perjalanan itu jadi istirahat. Tetap menghasilkan. Karena mereka punya impian-impian yang luar biasa. Sehingga tempat kemalasan tidak ada tempat bagi orang yang cakap bekerja. Kemalasan itu paling dibenci orang-orang yang cakap bekerja. Paling anti. Tidak disukai. Makanya orang yang cakap bekerja itu paling anti melihat orang malas. Bisa cerewet. Coba kalau ada ibu-ibu cerewet, jangan terlalu sering tersinggung anak. Tapi kalau ibu pemalas cerewet, itu sudah manusia lama. Biasanya karena cerewet itu karena apa? Rajin. Mamanya sudah kerja untuk ujian bekerja, anaknya masih ngomong. Jadi kalau cerewet, kalau disiram engkau pakai, ya bukan air panas, air dingin itu masih bagus. Supaya kau jadi kelak nanti minimal seperti orang tua. Tapi kalau cerewet begini sudah pemalas, ya itu sudah penyakit, udah ada kelainan itu. Jadi kalau ada ibu seperti itu cerewetnya, segera bawa ke rumah sakit jiwa. Ini mama ini cerewetnya luar biasa, tapi pemalas, gak ada yang dikerjakan. Tapi kalau ibu cerewet begini karena rata-rata yang karena dia rajin, liker, ya, sambil pangku anak, apalagi kalau anaknya kembar di depan sapi, di belakang sapi, sambil goreng, wah, sambil nuci, anak yang paling besar masih tidur. Ya, jangan ada yang malas. Amin. Amin. Kita pakai waktu, ya kita pergunakan. Dari orang-orang berhasil, orang sukses, coba cek nanti di YouTube, di Google, berapa jam mereka istirahat. Cek. Tapi coba dia orang pemalas, tinggal di kolong jembatan, jadi gelandang, jadi pelintang. Yang kedua, keuntungan dari cakap bekerja menjauhkan kita dari kemiskinan. Amin. Amin. Jemaat senang gak jadi orang miskin? Bahagia gak jadi orang miskin? Enak gak jadi orang miskin itu? Jadi orang kaya enak gak? Wah, enak. Anak-anak bahkan gak bahagia disebut anak orang miskin. Sekali itu kenyataan, senang gak? Walaupun itu kebenaran, tapi kita senang dibilang, anak orang miskin. Apalagi kalau kita urus sesuatu disebut harus ada surat miskin. Ada bantuan begini, tapi harus ada surat miskin dari kepala desa berkantor. Sedikit ya. Tapi kalau nggak ada surat di sini itu nggak dicairkan. Kampus ini menyekolahkan anak-anak orang miskin. Syaratnya surat miskin dari kepala desa, surat miskin dari tetangga kiri kanan. Ngeri. Kita mau bantuannya, tapi suratnya kita nggak suka. Ayo. Tapi nggak mungkin kita surat kaya dari kepala desa dapat bantuan. Nggak masuk akal. Ya. Tapi gimana caranya supaya tidak miskin? Harus cakap bekerja. Di mana-mana orang miskin ini hina. Dalam keluarga kalau kita disebut inilah anakku paling miskin.
Kita datang ke rumah saudara, pikiran saudara sekeluarga, minta apa? Beras nggak ada lagi beras itu. Padahal kita mau kasih berkatnya tadi di hatinya, minta uang. Ya, ada pernah cerita kamu seperti itu. Adiknya ini biasanya kalau setiap sudah nggak ada lagi beras uangnya, selalu datang minimal sekali 2 bulan ke rumah abangnya ini. Minta sekali, 2 kali, 3 kali masih sabar abangnya ini. 4 kali datang lagi. Oke, kerja aku. Percuma kau dari keluarga, minta ada kerja, dimarahi bisa-bisa. Padahal adiknya ini mau kasih uang sama abangnya ini. Tapi karena sudah terbiasa datang untuk minta berkat, langsung dibarbarin. Ngomong apa itu? Ternyata adiknya ini jalankan struktur untuk pembangunan gereja abangnya ini. Lumayan dapat yang nyumbang. Karena dilihat yang nyumbang wajahnya penuh belas kasihan. Mau bangun gereja kamu ini, wah orangnya langsung cepat banget. Itu yang maksud kedatangannya. Dan lumayan besar. Jangan marah-marah begitu. Saya datang di sini bukan minta uang, bukan minta beras, bukan minta berkat. Saya di sini mau kasih bantuan undang-undang studi yang dijalankan. Berapa? Sekian juta. Kenapa kau bilang apa? Aku datang mau bantuan bang. Itulah kita di keluarga saudara pun kita hina. Gak tahu entahnya kita mengalami atau tidak, itu kenyataan. Tapi kalau kita kaya, datang, wah, penyambutan anak menantu cucu sambut, datang bapak tua, pintu pun lebar-lebar dibuka, belum datang pun pintu sudah terbuka. Tapi coba kalau kita kita kalau apalagi punya seperti punya sampah itu surat kita yang kaya itu, ada Pak Syarwi, oh mohon maaf, nggak ada di rumah, karena sudah dilihat di CCTV. Waduh, siaga. Karena orang kaya itu punya CCTV. Siapa yang datang di depan gerbang pun sudah langsung jelas. Bilang di telepon langsung CCTV, bilang nggak ada di rumah bos. Saya pernah dulu di beberapa tahun lalu. Ternyata saya kalau bukan menjalankan undangan pernikahan kami sampai berapa. Jadi nambah ini di wilayah ini konglomerat kaya luar biasa. Aku datang di pintu gerbang. Waktu itu pakai sepeda motor kulu-kulu. Ya, di engkol sampai 30 kali bagi. Ya, mungkin dilihatnya entah dari mana sudah punya sistem, saya nggak tahu waktu itu. Langsung dibisikkan sama pembantu, bilang nggak ada di rumah. Coba, karena lihatnya pendeta ini malah tidak jelas ini. Coba, ini kenyataan. Kenyataan. Tapi saya bilang marah, bolang lagi teman. Ini yang datang orang penting. Bilang, karena aku tahu mobilnya kerja di situ ada. Karena aku tandai kalau keluar pasti mobil yang paling mahal ini berarti di rumah. Gak mungkin dia naik helikopternya rumah ada. Tapi di rumah. Bilang ya, itu yang datang itu orang penting bilang. Ada yang sangat penting. Sampaikan, saya tidak akan pulang sebelum datang kosong. Merasa tidak tutup begini, bolang, kau sudah begini. Ayo dari bapak dan kuntilanak. Jujur ini betul ini. Ayo dari bapak. Di samping lagi.
Sini aja kamu. Kita sini aja. Aku mau banyak lagi perjalanan. Mau banyak lagi jalan kerja. Aku mau menikah. Minum dalam, nak bawa saudara. Datang. Tapi kalau datang, lakukan ini dari rumah. Itulah karena kita tulis. Coba kalau saya datang bawa Lamborghini. Ini Lamborghini pun belum baru. Saya bawa langsung anjingnya memberitakannya, jilat kaki 2000. Ini anjingnya pun ikut ngomong, naruh anak terpupus. Anjingnya pun ngomong, bosanya muka, bong. Coba kalau saya kaya, anjingnya tipu. Kira apa tipu? Sedikit hadiah miskin. Ya, ngeri. Ya, jadi cakaplah bekerja. Amin. Amin. Seiring berjalannya waktu berubah. Yesus Bapak, ada pertanyaan kami, apa yang mau bayar? Dan kalau dari seiring berjalannya waktu, kita bertanya. Ya, itu memang gak sesuai firman, tapi itu kenyataan. Manusia selalu berada di penampilan. Makanya semakin cakap kita bekerja. Amin. Amin. Sempat semua mobil parkir di depan gereja kita itu. Setiap orang lewat mobil, ada Fortuner, ada Alphard. Ya, sudah pasti. Jadi kalau kami ada acara, ada sekitar 20 gembala-gembala akan bertemu sekali sebulan. Kalau kami buat rumah, itu kan yang 20 ini punya mobil. Wah, sampai pagi. Jadi kalau situ kita pun jadi neraka. Rupanya kalau tak pemerintah ini orang kaya rupanya. Tapi kalau datang semua jalan kaki. Kok banyak kaya orang di sini, tapi sepeda motor sekarang gimana? Jalan kaki semua tampak pemerintah itu. Itu pasti. Kalau dia ada buku, ada ring, ada ras. Nah, itulah kenyataan. Nah, untuk itu coba terkasih dalam rumah Yesus. Cakaplah kita bekerja, amin. Karena kalau kita cakap bekerja, untungnya kita jauh dari kemiskinan. Kasih kolektif kita nggak boleh lagi. Saya kadang-kala kalau gembala itu persembahan ini kita bukan ya. Bapak dan anak wajarlah menyampaikan sesuatu. Juara satu umum di politik ini, juara satu umum uang beli. Kalau tadi dia juara ke-10, masih atau masuk 3 besar. Ini juara umum. Tahu lah juara umum? Hampir 70%. Saya mau katakan, sesusah-susahnya kita, semiskin-miskinnya kita, tak layak dan tak pantas kita kasih kolektif. Saya harus katakan. Jadi bukan karena tidak ada pada kita sebenarnya, sikap hati kita benar. Jajanan kita satu hari berapa? Terkadang kita kasih 5.000. Ongkosnya sekolah, tapi kasih kolektif 2.000 pun jemaah Tuhan. Kalau yang jelas masuk perhiburan, tapi rata-rata 2.000 itu tak jelas. Sudah boleh lakukan. Ada yang sampai sudah sangat komplikasi yang boleh. Jadi penggembala punya apa namanya, paskom atau apa itu ya, celengan setiap itu kolektif itu. Saya terkadang masih laki itu mah. Tuh, untunglah ada tukar-tukar uang sekarang kan, kalau 10.000, 5.000.
Yang koyak itu 5.000, ya. Cuma kalau 1.000, bagaimana kasihnya 7.000, ya. Nah, ini harus saya katakan. Kenapa? Kita kasih persembahan pun pasti yang terbaik. Tapi walaupun demikian, semiskin-miskinnya dan sesusah-susahnya kita, menurut Pak Gembala dan firman itu tergantung. Jemaat di Makedonia, jemaat yang miskin, tapi memberi jauh lebih banyak dari jemaat Korintus. Jemaat di Korintus konglomerat rata-rata orang-orang kaya, tapi lebih sedikit persembahannya dibanding jemaat di Makedonia. Bedanya apa? Hati. Sampai ada kesaksian salah satu jemaat, bukan jemaat kita. Dia rela jalan kaki dari rumahnya demi untuk kasih persembahan terbaik. Kalau begitu ongkosku BB bisa sampai 50.000, 60.000 naik becak. Lebih baik aku jalan, tapi apa yang bisa dipersembahan? Kesaksian yang sangat berkali Tuhan dia, keturunan yang kaya-kaya. Rela di jalan kaki. Masa ongkosku 30.000 sekali jalan, 60.000, kolekteku 5.000 atau 2.000, sedih. Tapi bersaksi, rela jalan kaki. Coba lama aku hanya menjadi dia, apa tidak nangis? Memang Tuhan tidak langsung ngomong berkata nanti berlimpah-limpah, tidak sia-sia yang kita beri, tidak langsung ngomong ke dia, tapi firman mengatakan karena apa yang kita tahu itu akan kita tuai, bahkan kita sampai semuanya berkelimpah. Jadi semoga lewat khotbah ini bukan lagi juara satu umum, kalau boleh sebut besar pun dia tidak mau. Amin. Amin. Anak-anak pemuda juga pakai, kalau orang kasih 2.000 tambah dari uang jajan, engkau akan berkati. Percaya engkau rela. Kita jauh dari kemiskinan. Orang yang cara bekerja tidak mengenal namanya kata miskin, tapi kata kaya, sukses, dan berhasil. Amsal 6 ayat 10 dan 11, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dari kekurangan, seperti seorang yang bersenjata. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 14 ayat 20, juga oleh temannya yang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Aduh, banyak sekali ayat-ayat tentang kemiskinan ini. Makanya gak enak miskin itu. Amin. Amin. Tapi miskin juga gak bisa hanya ditengking-tengking, tapi harus dilawan dengan kerja keras. Ketiga, apa untungnya cara bekerja? Menjauhkan kita dari kehinaan. Dari kehinaan. Hina, dipandang rendah kita. Karena tahu kita, nah posisi coba memberi itu selalu di atas, ya, memberi. Tapi menerima itu selalu. Nah ini pada orang yang cakap bekerja itu begini. Tapi orang yang malas begini. Jadi kita selalu di atas, selalu di atas, menjauhkan kita dari hutang piutang.
hutang piutang. Orang yang cakap bekerja itu jauh dari hutang piutang. Kalau hanya minta untuk menambah modal itu beda. Bukan berarti dia nggak punya uang, membuat usahanya lebih besar. Tapi meminta karena tidak makan, ayo diberi. Mengutang karena tidak ada lagi beras, itu ngeri. Ngeri cuma. Kalau kita minta uang untuk membuat usaha semakin besar, itu namanya mantap. Tapi kalau sampai kita ngutang, kita belanja ke PD surat kebayang, sampai ke PD harus bina, jangan ke tempat ngeri. Artinya cicing-cicing dulu yang sudah banyak ini, biar kuhap satu-satu. Sampai ada orang yang kita ngutang pun sudah bilang gak bisa dari tulis, harus dikeskan. Karena sudah banyak ini, tumpukan utang-utang. Nah kalau ada orang sekilo, soalnya ada sapongan, soalnya yang orang 10. Ada. Sedih Tuhan kalau kita seperti ini. Cakap bekerja menjauhkan kita dari penyesalan. Dari penyesalan. Dari penyesalan. Jadi orang yang cakap bekerja jauh dari kata penyesalan. Kenapa aku enggak kerja keras dia? Bahkan orang-orang di pertengahan umumnya kerja keras, cakap bekerja setengah ke bawah, dia malas-malasan. Sesudah sukses dia menyesal dia. Artinya, kenapa aku enggak cepat dulu dia umur sekian seperti sekarang? Itu penyesalan. Tapi kalau contohnya sampai matinya susah dan miskin, nggak ada orang yang cakap bekerja seperti itu. Menyesal, merenung. Jadi orang yang cakap bekerja. Contoh anak-anak sekolah yang malas sekolah, tidak tamat sampai SMP, SMP dan SD. Sesudah ada penerimaan perusahaan gajinya 10 juta 1 bulan. Syarat-syarat minimal lulus SMA, minimal ini. Muncullah penyesalan. Seandainya dulu aku tamat SMA, udah bisa aku kerja di perusahaan. Muncul penyesalan. Kenapa? Karena malas sekolah, bandel, nakal dan lain-lain. Tapi orang yang rajin belajar, wah, pintar, jadi orang hebat, orang pintar, orang berhasil. Apakah ada penyesalan? Nah, karena dia bekerja. Contoh seperti ini, kalau meninggal orang tua kita, selama hidupnya, wah, habis kita marah-marah, kita bentak-bentak, kita segala macam, tak pernah kita berbuat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Begitu mati, baru penyesalan. Sementara saudara-saudara bilang, aku berbahagia, sudah kubawa mama ini ke Yerusalem 3 kali, sudah kubeli begini, sudah kubeli kalungnya 1 kilo beratnya, sudah kubuat asuransi jiwanya, begitu dia mati dapat 1 miliar. Lalu kita anak syukur yang paling susah, paling malas, paling semua lah. Kita enggak bilang apa-apa di kesaksian mati. Mereka suka kita kepala kita dikasih karena hilang mereka berbagi. Jadi bahagia sih. Dan penyesalan. Kalau kita sudah berbuat yang terbaik selama hidup seseorang, kalau kematian memisahkan kita satu telak, jangan terlihat, tidak ada penyesalan. Kesedihan dia karena kita berpisah. Penyesalan sudah bikin yang terbaik buat ini. Sudah kusekolahkan dia kepada sekolah yang bagus. Apalagi kubeliknya baju sepatu dan buku. Tapi kalau kita tidak buat sesuatu,
Ada dosa. Itu jemaat terkasih, menjauhkan kita dari kesalahan yang terakhir. Apa untungnya kita cakap bekerja? Menjauhkan kita dari mengemis atau meminta-minta. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Jadi orang miskin selalu punya mental menunggu belas kasihan, meminta. Jadi kalau kita cakap bekerja sama Tuhan, lalu kita bukan mengemis, tapi kita memberi, membantu, menjadi berkat. Minimal kita tidak bisa kasih banyak, kasih sesuai kemampuan. Penting memberi sampai di rumah tangga. Karena kalau semua kerjaan yang penting halal, aku kerjakan. Aku harus keluar dari perusahaan begini, cari begini, cari kerja segala macam, aku kerjakan. Karena aku punya prinsip. Umur 50 tahun nanti ke atas, aku tinggal menikmati dari apa yang aku kerjakan. Oh, begini. Umur 50 tahun ke atas dia udah tinggal mengelola usaha, udah menggaji orang dia, jaga perusahaannya, jaga kelola usahanya, hotelnya segala macam. Dia tinggal hanya menikmati. Tak seperti yang dulu kerja keras. Dia hanya tinggal menikmati. Lalu kita jemaat Tuhan, sampai umur mati pun kita gak sempat menikmati. Di hadapan saya pernah seorang bapak marahi anaknya. Benar kali kau katanya. Gak tahu diri kau katanya. Manusia gak tahu diri. Bapakmu, mamamu sudah sedua ini sampai sekarang masih tak bertahu. Tapi mikirin kau lagi. Dia sudah sudah mau 70 tahun masih mengontrak. Maka saya harus katakan jemaat yang sudah mulai tua, pulang dari sini telepon anak-anak. Telepon anak-anak. Bangun rumah sama saya dengan keluarga. Tidak sama. Minimal rumah sederhana. Bila perlu pakai pesan dari Pak Gembala supaya dia diberkati. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah baca sampaikan, bantu. Saya akan dengar yang baru. Masih pindah-pindah kita ke sana kemari, diusuk-usuk ke belakang. Tapi sombong benar luar biasa. Ketokin tersentak saya. Waktu itu saya masih belajar belum menikah. Sedih. Kata-kata itu, mulai sekarang sangat bekerja. Amin. Jangan malas-malasan. Ini sudah susah miskin malas-malasan lagi. Artinya kemiskinan, kehinaan itulah bagian kita sama-sama. Tuhan berjanji kita tidak miskin, amin. Tuhan menjanjikan kita apapun memberkatimu sampai berlimpah.
Tuhan pun bangga kalau kita diberkati. Tuhan sedih kalau kita miskin. Siapa yang salah? Bukan salah di tangan Tuhan. Kita yang salah. Tuhan bilang, sudah miskin kau, malas, tak mau datang kepada kata Tuhan. Rasain. Untuk itu jemaat terkasih, caranya kita bekerja. Amin. Apakah kalian supir angkot bisa kaya? Jangan bilang tak kaya dari supir angkot. Jangan bilang orang naik beca bisa kaya. Pokoknya kalau Tuhan sudah memberkati, wah, tidak keluar melihat pekerjaan apa supaya kaya sudah berkati. Pekerjaan segina apapun itu bisa Tuhan berkati asal kita lakukan firman. Cakapnya kita bekerja. Saya selalu berkatakan untuk jemaat harus punya rumah. Saya sudah cek jemaat hampir 80% sudah punya rumah. Saya bahagia. Dulu hampir 100% gak ada punya rumah. Jadi karena diberkati. Amin. Kita diberkati. Anak-anak kita, keturunan kita diberkati. Luar biasa. Cakap kita bekerja. Jangan pelit, jangan gigit. Apalagi itu pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang ganti persembahkan menjadi beribu supaya kau berkati Tuhan. Amin. Amin. Bukan sama Tuhan itu. Untuk artinya supaya Tuhan kaya, bukan. Tuhan yang punya segala supaya kau diberkati. Bukan supaya Tuhan diberkati. Tak perlu kita memberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Tapi supaya kita diberkati. Lewat persembahan kita pekerjaan Tuhan dimuliakan. Orang-orang bisa menikmati. Ya, gereja kita semakin, apalagi kita tahun ini akan memberi hasil. Jujur Pak Gembala katakan, berpuluh tahun beribadah sepanas neraka pun saya nikmati. Tapi justru tahun ini saya sudah terganggu. Jujur, terganggu saya, tidak menikmati. Makanya saya harus katakan, ini waktunya kita harus pasang asli. Tapi kalau persembahannya mantap-mantap itu jauh lebih cepat. Kalau barunya terus mungkin 5 tahun lagi. Ya. Itu jemaat terkasih untuk kita nikmati. Amin. Dan bilang Pak Gembala ini sudah mata kita jalan. Bukan. Supaya aku diberkati. Katakan begitu. Amin. Aku yang diberkati. Karena kalau jemaat pun tidak melakukan yang penting sudah disampaikan. Tapi saya sudah berdoa aku rindu semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya beri waktu sejenak. Jemaat merenung pekerjaan apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada